Selamat siang Ibu Korea, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Santa Kristi Julita Sipayu, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, NIM 1862 kelas Reguler Plus. Baik, saya akan mempresentasikan tentang neuroscience dalam mengembangkan kecerdasan pada anak usia dini. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari tentang otak dan sistem saraf. Otak mengatur seluruh fungsi tubuh, mengendalikan kebanyakan perilaku dasar manusia seperti makan, tidur, belajar. Otak bertanggung jawab atas penciptaan peradaban, seni, ilmu, bahasa, dan lain-lain. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Di zaman modern ini, kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai yang bagus atau skor IQ yang tinggi. Keahlian dalam bermusik, berolahraga, atau berkomunikasi juga termasuk dalam kecerdasan. Ini merupakan teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence yang dikemukakan oleh psikolog dari Harvard, Howard Gardner. Gardner pertama kali menguraikan teorinya dalam buku Frameworks of Mind, The Theory of Multiple Intelligence di tahun 1983. Dalam bukunya disebutkan ada 8 tipe kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dengan tingkat yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 8 tipe kecerdasan menurut Gardner. 1. Kecerdasan visual spasial. Orang dengan kecerdasan visual spasial memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan sangat lihai dalam memvisualisasikan sesuatu. Karakteristik pemilik kecerdasan visual spasial meliputi 1. Mampu menafsirkan gambar, grafik, dan bagan dengan baik. 2. Mampu mengenali sebuah pola dengan mudah. 3. Mampu memecah informasi dari kode grafis. 4. Pandai dalam membuat mind mapping. Yang kedua, kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan linguistik verbal mengacu pada kemampuan penggunaan kata-kata dengan baik, entah itu saat menulis, membaca, maupun berbicara. Karakteristik kecerdasan linguistik verbal yaitu 1. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. 2. Mampu menulis dengan baik. 3. Senang membaca, menulis, dan berinteraksi dengan orang lain. 4. Sering menggunakan kata atau istilah yang jarang diketahui. Kecerdasan ini sangat cocok pada karir yang berhubungan dengan berbicara dan menulis seperti penulis, wartawan, guru, pengacara, penyair, penyiar berita, dan radio. 3. Kecerdasan logis matematika. Kalau kamu cenderung mengaitkan suatu hal dalam logika atau senang menganalisis sebuah masalah, mungkin saja kamu termasuk dalam tipe kecerdasan logis matematika. Karakteristik kecerdasan logis matematika sebagai berikut. 1. Memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan analisis dan hubungan sebab akibat. 2. Senang berpikir dan mengeluarkan ide yang abstrak. 3. Senang melakukan eksperimen ilmiah. 4. Mampu membuat argumen yang sesuai dengan penalaran. Yang kelima, mampu memecahkan perhitungan yang kompleks. 4. Kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan kinestetik jasmani mengacu pada orang menyukai aktivitas fisik. Mereka memiliki keterampilan motorik yang baik dan kemampuan fisik yang mumpuni. Karakteristiknya yaitu 1. Mampu mengendalikan fisik dengan baik. 2. Memiliki ketangkasan dan koordinasi tubuh yang baik. 3. Senang membuat atau menciptakan sesuatu hasil dari keterampilan tangannya sendiri. Yang kelima, kecerdasan musikal. Orang dengan kecerdasan musikal akan senang pada hal-hal yang berkaitan dengan suara, nada, dan ritme.
Mereka cenderung mengekspresikan dirinya lewat musik, entah itu bernyanyi atau bermain alat musik. Karakteristiknya: 1. Senang bernyanyi dan bermain alat musik. 2. Mampu mengenali pola dan nada musik dengan mudah. 3. Mampu mengingat melodi dengan baik. 4. Memiliki pemahaman tentang struktur musik, ritme, dan nada. 6. Kecerdasan interpersonal. Pemilik tipe kecerdasan interpersonal atau disebut juga dengan kecerdasan sosial adalah mereka yang pandai dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Umumnya, orang dengan tipe kecerdasan interpersonal memiliki karakteristik seperti berikut. 1. Menyukai aktivitas berkomunikasi atau mengobrol dengan orang lain. 2. Mampu mengenali suasana hati dan keinginan orang di sekitarnya. 3. Mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. 4. Memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dengan orang lain. 6. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Berbeda dengan kecerdasan interpersonal yang peka terhadap kebutuhan orang lain, kecerdasan intrapersonal lebih memahami karakter dan perasaan diri sendiri. Mereka juga terkenal sebagai seorang yang tangguh dengan karakter yang kuat. Berikut adalah karakteristik kecerdasan intrapersonal. 1. Mampu mengenali dan mengontrol emosi diri sendiri. 2. Pandai memotivasi diri sendiri. 3. Memiliki konsistensi yang baik. 8. Kecerdasan naturalistik. Jika kamu senang berbaur dengan alam, baik itu dengan hewan, tanaman, atau lingkungan, mungkin kamu adalah pemilik tipe kecerdasan naturalistik. Karakteristiknya meliputi: 1. Memiliki ketertarikan yang besar untuk memelihara dan menjelajahi lingkungan. 2. Menyadari perubahan yang terjadi pada lingkungan, misalnya merasakan akan turun hujan bahkan sebelum nampak mendung. 3. Memiliki ketertarikan mempelajari ilmu biologi, botani, dan zoologi. 4. Mampu membedakan berbagai flora dan fauna. Cara meningkatkan kecerdasan anak. 1. Mengajak si kecil untuk menyukai membaca dan mendengarkan dongeng. 2. Kenalkan si kecil dengan beragam alat musik. 3. Olahraga sambil bermain. 4. Penuhi gizi seimbang. 5. Tidur dengan waktu yang tepat dan cukup. Baik, cukup sekian presentasi saya pada siang hari ini. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.